Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang mata kuliah audit forensik dan investigasi, yaitu tentang covert operation dan whistleblower, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Anda Dwi Haryadi. Materi covert operation dan whistleblower ini disusun oleh kelompok 9 yaitu Della Octaviani Zega dengan NIM 1830403018 dan Febri Sucitriani dengan NIM 1830. Pengertian covert operation. Covert operation adalah operasi rahasia yang dimaksudkan untuk menciptakan sebuah efek politik yang dapat memberikan implikasi terhadap bidang militer, intelijen, atau penegak hukum yang mempengaruhi baik penduduk internal suatu negara atau individu di luar negara tersebut. Covert operation bertujuan untuk memenuhi tujuan suatu individu, organisasi, atau negara yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak manapun. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk covert operation. Menurut Tuan Nakota tahun 2007 halaman 394 ada dua bentuk covert operation, yaitu undercover operation atau operasi berkedok dan surveillance operation atau operasi pengintaian. Undercover operation adalah kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran dan tipuan. Pemeriksaan tidak menunggu informasi yang dikumpulkan melalui jalur yang biasa ditempuh. Keputusan secara sadar dan matang dilakukan untuk melakukan uncover operation. Yang kedua yaitu surveillance operation. Menurut Fraud and Examiner's Manual tahun 2006 mendefinisikan surveillance operation yaitu pengintaian atau pengamatan terencana terhadap manusia, tempat atau objek. Biasanya tempat atau objek merupakan prioritas kedua, yang pertama adalah pengamatan terhadap manusia. Surveillance operation ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu pengintaian bergerak atau mobile surveillance, dan yang tidak bergerak yaitu pixel surveillance. Pengintaian bergerak dapat dilakukan. Tujuan covert operation: 1. Untuk mendapatkan bukti-bukti atas kejadian yang lalu, saat sekarang, dan yang akan datang. 2. Mengidentifikasi pihak-pihak mana yang mungkin diindikasikan melalui tindakan yang melawan hukum. 3. Untuk memperbaiki atau memulihkan pelaksanaan hukum yang seharusnya dilakukan. 4. Mengidentifikasi pihak yang terlibat. 5. Mengidentifikasi bentuk modus operasi atau mendokumentasikan fakta dan proses kejadian.
Operasi penyamaran atau covert operation memberikan manfaat. Yang pertama yaitu memfasilitasi investigasi dan meningkatkan penangkapan. Yang kedua, meningkatkan hubungan masyarakat dengan citra lembaga seperti kepolisian. Yang ketiga, memperbaiki kerjasama antara penyidik dan penuntut umum. Yang keempat, menekan kejahatan. Yang kelima yaitu menghasilkan prestasi, pemindahan, dan impresif. Yang keenam, menimbulkan goodwill dengan masyarakat dan dunia usaha dalam melawan kejahatan. Kita masuk materi yang kedua yaitu whistleblower. Pengertian whistleblower menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkapan fakta atau whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tidak memberikan pengertian tentang pengungkapan fakta. Dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan Memahami jenis-jenis dari whistleblowing. 1. Pelaporan pelanggaran skala internal. Untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal yang mana hanya melibatkan orang dalam perusahaan saja. Contohnya, ada karyawan yang mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan atau bahkan atasannya. Maka kemudian orang yang mengetahui tindak kecurangan ini kemudian mengadukan hal yang diketahuinya ini kepada atasan atau perusahaan yang lebih tinggi, di mana tentu saja jenis dari penyimpangan sikap kerja atau kecurangan ini sendiri masih bisa diselesaikan dengan media damai. Maksudnya adalah peredaman beritanya bisa menjadi lebih mudah karena hanya melibatkan orang dalam dan tidak mengganggu citra perusahaan. Jenis kecurangan internal ini sendiri biasanya penyelesaiannya akan dilakukan dengan menghadirkan tertuduh, terlapor, serta bukti terkait dengan diselesaikannya atasan kerja. 2. Pelaporan pelanggaran skala eksternal. Kemudian, untuk jenis kecurangan berdasarkan pelaporan pelanggaran skala eksternal yang mana menjadi lebih serius. Tindakan pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh rekan satu perusahaan yang melibatkan orang di luar perusahaan. Pada skala kasus eksternal ini sendiri jelas bisa mempengaruhi citra perusahaan di kalangan perusahaan lain dan khalayak umum. Biasanya untuk jenis pelaporan berskala eksternal ini sendiri dilakukan karena dirasa merugikan banyak kalangan termasuk masyarakat. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan produksi barang yang mengandung zat berbahaya dan diedarkan kepada masyarakat, maka karyawan melaporkannya ke masyarakat umum. Tindakan pelaporan semacam ini juga biasanya menjadi salah satu kasus besar dalam ranah kriminalitas dan harus diselesaikan melalui jalur hukum.
Menurut Semendawai dan kawan-kawan menyatakan bahwa hak-hak whistleblower yang juga seorang saksi atau pelapor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Berikut ini adalah hak-haknya. 1. Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi. Bahkan, keluarga whistleblower pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam, misalnya mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman, pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan. Kedua, memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam. 3. Memberikan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan lembaga perlindungan sanksi dan korban terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap. Yang keempat, mendapatkan balas jasa atau reward dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.